Di gereja seringkali kita mendengar pernyataan seperti ini. Mari memberi atau menabur, maka akan dilipat gandakan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tapi benarkah hal ini sesuai dengan ajaran Alkitab? Mari kita mau teliti bersama. Pertama-tama kita harus tahu apa itu pelipat gandaan 30, 60, 100 kali lipat itu. Ide ini berasal dari perumpamaan tentang penabur yang dicatat dalam 3 kitab Injil, yaitu Matius 13, Markus 4, dan Lukas 8. Perumpamaan ini menceritakan bagaimana Yesus berbicara kepada orang banyak tentang seorang penabur yang menaburkan benih, dan benih itu jatuh di berbagai tempat. Ada 4 tempat di mana benih tersebut jatuh. Yang pertama, pinggir jalan. Benih ini dimakan burung sehingga tidak tumbuh. Yang kedua, tanah berbatu. Benih tumbuh sebentar, tetapi karena tidak punya akar, akhirnya mati. Yang ketiga, semak duri. Benih ini tumbuh, tetapi terhimpit oleh semak-semak hingga mati. Yang keempat, tanah yang subur. Hanya di tanah ini, benih dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Ada yang berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, kita perlu tahu apa arti sebenarnya dari benih yang ditabur ini. Agar kita memahami maksud Tuhan Yesus dengan benar, kita perlu melihat konteks ayatnya. Dalam Markus 4 ayat 14 dijelaskan, penabur itu menaburkan firman. Jadi yang dimaksud dengan benih dalam perumpamaan ini adalah firman Tuhan. Matius 13 ayat 23 memperjelas, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian juga dalam Lukas 8 ayat 11, benih itu ialah firman Allah. Jadi pelipat gandaan yang disebutkan bukan berbicara tentang persembahan uang, tetapi tentang pertumbuhan rohani yang dihasilkan ketika seseorang mendengar dan memahami firman Tuhan. Firman itu membawa perubahan dan menghasilkan buah yang nyata dalam hidup seseorang. Nah, mengapa banyak terjadi kesalahpahaman? Beberapa orang menghubungkan perumpamaan ini dengan persembahan uang. Seolah-olah ketika kita memberi uang atau menabur persembahan, Tuhan akan melipat gandakannya secara materi. Namun ini tidak sesuai dengan konteks ayatnya. Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini tidak berbicara tentang uang, melainkan tentang firman Tuhan yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka pentingnya kita berpikir kritis dalam memahami firman Tuhan. Sebagai jemaat, kita perlu berhati-hati dan teliti dalam memahami firman. Jangan asal amin tanpa memeriksa apakah ajaran yang disampaikan benar-benar sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kita juga perlu memastikan bahwa ayat-ayat Alkitab digunakan dengan tepat dan tidak disalahartikan untuk tujuan tertentu. Hal ini bukan berarti kita melawan gereja atau pendeta, tetapi kita berhak mendapat pengajaran firman yang murni dan benar. Jika terjadi kesalahan tafsir, maka itu dapat berpengaruh besar, apalagi jika dilakukan secara massal. Nah, jadi kesimpulannya, pelipat gandaan 30, 60, dan 100 kali lipat dalam perumpamaan Yesus tidak berbicara tentang uang atau persembahan, tetapi tentang hasil dari firman Tuhan yang tumbuh dalam hati manusia. Firman itu menghasilkan buah rohani, yaitu karakter, kebenaran, dan pertumbuhan iman. Mari kita mau menjadi jemaat yang cerdas dan kritis dalam memahami firman Tuhan, agar kita terus bertumbuh
di dalam kebenarannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.